Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada hitungannya, nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka itu sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap jam, setiap hari. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah akan tambahin nikmat kita. Amin. Nikmat di dunia dengan kemudahan, dengan keberkahan, dan nikmat barzah dengan nikmat kubur, dan nikmat akhirat dengan surga berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, kemarin kita telah menjelaskan tentang ayat Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Ayatnya sering kita dengar setiap kali acara peringatan Isra Mi'raj pasti dibawakan. Makanya tanpa menghafal pun kadang-kadang kita sudah hafal di luar kepala, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mungkin ada yang bertanya, Habib, di situ kan disebutkan hanya Isra saja, Mi'rajnya di mana? Ya, subhanalladzi asra. Kalimat Mi'rajnya atau yang member-member dengan Mi'raj kok nggak ada ya. Maka jawabannya hadirin yang dirahmati Allah ya, ulama itu bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan untuk ayat Mi'raj ya, ini ada di surat An-Najm. Ada yang mengatakan di surat Isra juga ayat 1 tadi yang kita baca itu pun sudah terkandung maksud Mi'raj. Mana kalimat yang sudah terkandung Mi'raj dalamnya? Yaitu pada kalimat linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu sebagian malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana masjidil aqsa ini diberkahi baik masjidil aqsanya maupun sekitarnya. Jadi bumi Syam ini bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu. Lah ini tujuan daripada Isra dan linuriyahu, untuk kami beritahukan, untuk kami perlihatkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Muhammad diundang oleh Allah naik Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, menuju Sidratul Muntaha, menuju Mustawan, sampai akhirnya bertemu dengan Allah. Inilah tujuan dari Isra dan Mi'raj, linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan walaqad bayyanallahu ta'ala tilkal ayati fi suratin najmi. Linuriyahu min ayatina ini hadirin dijelaskan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, yaitu surat An-Najm. Allah menjelaskan ayat linuriyahu min ayatina, dijelaskan dengan surat yang lain ataupun ayat yang lain. Apa ayatnya? Ada pada surat An-Najm. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh telah melihat. Siapa yang melihat? Nabi Muhammad SAW min ayati rabbihil kubra, sebagian dari tanda-tanda Tuhannya, yaitu tanda-tanda yang agung. Di mana melihatnya? Dijelaskan lagi di ayat sebelumnya, inda sidratil muntaha, surat An-Najm. Kalau yang tadi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, An-Najm ayat 18. Ya, kapan melihatnya? Wa aina kana tilkal ayah? Di mana tanda-tanda kekuasaan itu? Inda sidratil muntaha, di Sidratul Muntaha. Bagaimana Sidratul Muntaha itu? Indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Jadi Nabi Muhammad SAW Mi'raj, melihat tanda kebesaran Allah di mana? Inda Sidratil Muntaha, ketika beliau Mi'raj. Walaupun gak ada kalimat Mi'rajnya hadirin, surat Al-Isra ayat 1 sudah mengandung Mi'raj. Jadi dua peristiwa Isra dan Mi'raj sudah ditetapkan oleh Allah, dalilnya dalam Al-Quran, baik dalam surat Al-Isra maupun dalam surat An-Najm. Semuanya, kedua-duanya Isra dan Mi'raj ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Makanya ulama ini berbeda pendapat. Khusus Isra-nya saja hadirin, kalau nggak percaya Isra kufur. Mi'raj pun bisa kufur hadirin, karena di samping disebut dalam Al-Quran, ya, juga disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Cuman khusus yang Isra ini kalau sampai nggak percaya, naudzubillahi min dzalik, bisa kufur. Makanya mudah-mudahan wis panjenengan nggak usah mikir pakai akal, mikirnya pakai iman. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Sebagai apa? Mukjizat. Kalau ada yang mengatakan, oh Nabi Muhammad kurang ngimpi tok, ya ini ngimpi berarti itu mukjizat, ngapain diceritakan dalam Al-Quran? Ya, kalau ngimpi biasa-biasa saja hadirin. Pak Marno bisa ngimpi mabur ya, Pak, jadi Superman bisa. Nah, ini ngimpi, kalau ngimpi bukan satu hal yang hebat, oh ini mukjizat, berarti satu hal yang hebat. Pun. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau sebelumnya dibelah dadanya. Diapain? Peristiwa belah dada Nabi Muhammad ini bukan hanya saat Isra Mi'raj hadirin. Ya, ada yang mengatakan Nabi Muhammad dibelah dadanya itu sebanyak 3 kali. Jadi ketika masih kecil, waktu di mana? Dipiara, diasuh oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Ya, kemudian ketika Rasulullah menjelang dewasa, ada yang mengatakan ketika akan diberi wahyu pertama. Dan yang terakhir keempatnya ini ketika akan Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin, setelah dibelah dadanya, hatinya dikeluarkan.
Hati atau jantung, wallahu alam sudah. Hati ini dicuci. Dicuci dengan apa? Dicuci dengan air Zam-Zam. Dengan air apa? Air Zam-Zam. Loh, padahal yang nyuci kan malaikat. Ya, mungkin panjenengan berpikir kenapa malaikat nggak ambil air dari telaga Kautsar saja, atau air dari apa? Dari sorga atau bagaimana? Kok kenapa ambilnya air Zam-Zam yang ada di dunia? Sebab hadirin, air yang ada di dunia ini, yang ada di dunia maupun akhirat, bahkan air secara umum, ini yang paling afdol adalah air yang pernah keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Itu air yang paling afdol. Dan gak akan bisa terulang lagi, karena beliau Rasulullah SAW sekarang berada di alam barzah. Ini terjadi ketika beliau Nabi masih hidup. Keluar dari apa? Dari sela-sela jarinya. Ini subhanallah, ketika para sahabat perang dalam keadaan haus, dalam keadaan butuh air untuk wudhu, untuk ini dan itu, ratusan sahabat kekurangan air, gak ada air, Rasulullah keluar air dari sela-sela jarinya. Bisa untuk minum ratusan pasukan, bahkan ribuan pasukan, bahkan untuk wudhu. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang paling afdal. Dan yang kedua hadirin, yang kedua setelah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad adalah air Zam-Zam. Air apa? Air Zam. Ini air kedua yang paling mulia setelah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Yang ketiga baru telaga Kautsar. Yang keempat ini sungai Nil yang ada di Mesir. Dan yang kelima dan seterusnya ini sungai-sungai yang ada di dunia. Terakhir sungai Ketiwon, sungai Pemali, sungai Kaligung, terakhirnya itu. Terakhir Tegal, terakhir Bebes saja, pertama sudah. Budak kayak banyune ya. Terakhir. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u Zamzamul fal Kautsar fainilu misrin thumma baqiyal anhar. Air yang paling utama adalah air yang keluar atau yang muncul dari sela-sela jari Nabi Muhammad, kemudian disusul dengan air Zam-Zam, fal Kautsar, kemudian al Kautsar, fanailul misrin, kemudian sungai Nil yang ada di Mesir, thumma baqiyan al-anhar, kemudian setelah itu sungai-sungai yang lain. Ini air yang paling, Rasulullah dicucinya dengan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini alhamdulillah hadirin, karena kemudahan transportasi saat ini, panjenengan sekarang cari air Zam-Zam nggak susah. Ya, kalau sekarang gampang, panluru jerigenan gampang. Yang jual banyak. Habibmu ngedol, orang ngedol. Cuman mau tak takokna ya tak takokna. Penting ajak lalen Habibmu 2 liter loh. Nah, ini banyak sudah yang jual banyak. Mau langsung beli di Jakarta atau lewat belanja online atau macam-macam sudah banyak. Atau mungkin kalau panjenengan insyaallah bisa haji atau umroh, amin. Minimal umroh ya. Mudah-mudahan pada umroh kabeh. Habibmu dijak kok. Nah, aja umroh dewek-dewek maning-maning krungu umroh, orang ngajak Habib, krungu maning umroh. Nah, ini insyaallah kalau di sana gampang hadirin. Kalau di Mekah, Madinah panjenengan cari air Zam-Zam itu mudah sekali. Ya, kalau sampai panjenengan di Mekah, Madinah kemudian minumnya nggak air Zam-Zam ya rugi. Mulane gemian ana sing marahi pokoke dong salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ini bawa botol kosong. 2 atau 3. Jadi di hotelnya ini tempatnya kita tinggal minumnya air Zam-Zam, bukan air kemasan lagi. Aqua lah, kalau aqua nggak ada, aqua tuh mungkin jam ribat ya nggak ada ya. Cuman botol kosong diambil nanti di hotelnya. Jadi setiap saat minumnya air Zam-Zam. Jadi balik ente raine mencorong, ora butek terus raine butek mencorong raine. Ini Nabi Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam. Lebih kalau bahasa dicuci ini kan berarti menunjukkan hatinya kotor. Nah ini yang perlu kita hilangkan ini hadirin.
Nabi Muhammad dicuci hatinya itu tidak menunjukkan bahwa hati beliau kotor. Tapi hati beliau ini suci. Loh, tujuannya apa dicuci? Adalah ditambah kesucian lagi. Di atas kesucian. Tadinya sudah suci, kemudian ditambah sucinya lagi. Bukan dicuci terus dari kotoran, enggak. Nabi Muhammad hatinya enggak kotor. Hatinya sudah suci, cuman ditambah lagi. Dijogi maning. Tambah Makanya Imamul Habsyi ya, yang nulis kitab Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhri. Lah kasih ngapal. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhri. Malaikat itu mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad, itu bukan berarti mengeluarkan kotoran, nggak ada kotoran hadirin. Terus bagaimana? Walakinnahum, akan tetapi mereka itu mengeluarkan hati Nabi Muhammad ini ditambah kesucian di atas kesuci. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Kemudian setelah dicuci hatinya, ditambah kesuciannya, kemudian dipenuhi lagi dengan iman, dengan ilmu, dengan cahaya, dengan hikmah. Nah, ini hadirin penjelasan yang mungkin untuk memberi sentilan kepada akal dan nafsu kita. Barangkali sewaktu-waktu akal kita ini mikir, kok bisa sih Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj begitu cepatnya, hanya sebagian malam, hanya sekian menit saja ya. Padahal kan kalaupun kecepatan yang tercepat di alam semesta ini adalah kecepatan cahaya, adalah kecepatan cahaya. Kemarin sudah dijelaskan kecepatan cahaya itu 300.000 km per second, bukan per menit, bukan per jam, per cepat anjuk. Sekedepan mata sudah sampai. Ya. Ini kecepatan cahaya. Dan kalau secara teori hadirin, secara teori kecepatan cahaya itu tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Tidak akan bisa. Besi nggak akan bisa. Aluminium nggak akan bisa. Karet nggak akan bisa. Hancur hadirin 300.000 km per besi kecepatan nggak bisa hadirin. Ya. Makanya pesawat nggak ada yang bisa kecepatan cahaya. Ya. Unsur logam apapun tidak akan bisa melakukan kecepatan cahaya. Loh, Nabi kok bisa? Buruk kok bisa? Malaikat kok bisa? Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Buruk pun dari cahaya. Yang terakhir Nabi Muhammad ini pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal wujudnya adalah cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, sahabat Jabir bertanya, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayah ibuku ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qablal asya. Wahai Rasulullah, beritahu saya pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Qala ya Jabir, Nabi Muhammad menjawab, wahai Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu adalah nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih, yang diambil dengan nurih, cahayanya Allah Subhanahu. Makanya pantas saja hadirin Nabi Muhammad bisa, beliau adalah makhluk cahaya, malaikat Jibril cahaya, buruknya cahaya, Nabi Muhammad melakukan kecepatan cahaya, ya masuk akal karena beliau cahaya. Cuma kalau manusia biasa nggak bisa, besi nggak bisa, unsur logam nggak ada yang bisa. Hanya unsur cahaya yang bisa melakukan kecepatan cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya sih nggak perlu hadirin dipikir secara ilmiah seperti ini. Cuman barangkali
akal nafsu kita ini keluar kemudian melemahkan iman kita punya dalil seperti itu. Jadi akal kita, nafsu kita kalah dengan hal yang semacam itu. Tapi mudah-mudahan tidak perlu pakai dalil ilmiah, tidak perlu pakai dalil akal. Kita sudah yakin, sudah percaya, sudah beriman dengan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah SAW didatangkan satu makhluk yang namanya buraq. Satu makhluk yang namanya buraq. Ya, kata Nabi Muhammad seperti apa ya? Seperti begal atau bagal, peranakan kuda dan keledai. Ya, segitulah besarnya itu, kurang lebih seadine jaran sudah. Seadiknya kuda. Nah, ini kecepatannya buraq ini sejauh batas mata memandang. Ya, kecepatan cahaya itu. Ya, jadi kan kita satu kepakan sayap, anjuk mana. Sampai pandangannya itu sudah nggak kelihatan lagi. Jadi pirang kilometer, Beb? Ya berarti pira. Wong Gunung Slamet sing adoh be sampai Neseworo ya. Ning esuk. Berarti adoh maning. Itu sekepakan sayapnya itu jauh lagi. Pokoknya sampai mata kita nggak bisa melihat. Sampai mata kita nggak bisa menjangkau. Ini buraq. Ya, kemudian hadirin, setelah itu Nabi Muhammad naik buraq didampingi Jibril. Sebelum sampai Masjidil Aqsa, beliau mampir atau transit dulu di Thaibah, Madinah. Dulu namanya Yathrib. Nabi Muhammad, malaikat Jibril tanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, tahu enggak kamu itu sholat di mana?" "Kamu ini sholat di Thaibah," kata malaikat Jibril. Ditanya, malaikat Jibril langsung jawab, "Tahu enggak kamu sholat di mana, wahai Muhammad? Kamu ini sholat di Madinah, di Thaibah, tempat di mana kau nanti akan hijrah di tempat itu." Ya. Kemudian setelah itu selesai sholat 2 rakaat, ya kemudian mabur maning, terus sampai ke Madyan. Madyan itu di situ ada satu pohon besar, yang mana Nabi Musa dulu pernah berteduh di pohon tersebut. Pernah berteduh di pohon tersebut. Ketika Nabi Musa dulu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, beliau lari ke Madyan. Ya, saat capek beliau bersandar di pohon sambil istirahat. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat ada 2 gadis yang sedang menggembala ternak dan ingin memberi minum ternaknya di sungai. Cuman karena ternyata di sungai itu banyak laki-laki, gadis ini nggak mau turun ke sungai. Nah, ini sifatnya gadis-gadis mulia hadirin. Ya, ana wong lanang ora gelem marah. Ini perempuan seperti itu seharusnya. Sing arane wong wadon ora marani wong lanang, tapi wong lanang marani wong wadon. Tahu ada laki-laki, punya rasa malu ini. Ya, enggak masuk ke rombongan atau kerumunan laki-laki malu, luntup. Oh, masih ada laki-laki, jangan, masih ada laki-laki nanti. Oh, isi anak ngobe. Nabi Musa ngelihat, ki wong wadon mripen sih. Akhirnya takoni, "Kenapa, Mbak?" Zaman bahasa saiki ya. "Kenapa, Mbak?" Ini kayak ente tah modus oh. Ente modus nih, anak kayak gini modus. Tapi Nabi Musa benar-benar ingin menolong. "Kenapa, Mbak?" "Saya mau ngasih minum, cuman saya malu, masih banyak laki-laki di situ." "Sudah, gini aja, saya bantu. Biar saya saja yang ngasih minum," kata Nabi Musa. Karena ini pelajaran ke wong lanang ya. Ini nantinya salah satu dari gadis itu jadi istrinya Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun sampai dikasih pekerjaan sama namanya siapa? Nabi siapa mertuanya? Sabalah kelalen. Syuaib ya. Nabi Syuaib. Nah, dikasih pekerjaan, disuruh ngawini salah satu anak gadisnya. Nah, ini menunjukkan hadirin yang bokat NTP oleh kayak gue ya, cari wanita yang solehah, sing ora wong lanang sini insyaallah ente mampir oleh kerjaan ya oleh kawin karo anak gadisnya, dapat dua-duanya.
Singkat cerita hadirin dikasih minum, selesai, kemudian dikembalikan lagi ternaknya. Si gadis ini pulang ke rumah. Sebelumnya hadirin, ketika Nabi Musa alaihi salam duduk di pohon tersebut, ya, beliau berteduh sambil baca doa. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, sesungguhnya atas apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikan, saya ini butuh ya Allah. Kalau mau dirangkai bahasanya yang enak, ya Allah, sesungguhnya saya butuh kebaikan yang kau turunkan kepada saya ya Allah. Ini yang enak nih, yang enak seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya saya membutuhkan kebaikan yang turun darimu ya Allah untuk saya. Jadi ngobiridan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nggak tahu, nggak lama kemudian ada dua gadis yang akan memberikan minum ternak, dibantu. Singkat cerita, gadisnya pulang sampai di rumah, waduh lu bah, nyong mau main minum ternak, malu ada laki-laki banyak, saya nggak berani. Ada orang yang menawarkan untuk memberikan minum ternak. Akhirnya ya sudah, ya diminumi ternak tersebut dengan air sungai. Ya, sudah selesai. Lah mertuanya kok siapa ki wong apik nemen. Coba nanti orang itu kamu datang sana, bilang dipanggil saya ayah kamu. Oh iya. Ya, akhirnya dipanggil Nabi Musa. Setelah dipanggil, singkat cerita dikasih kerjaan. Ya, sudah dapat kerjaan, mapan, disuruh nikah sama anaknya. Dapat pekerjaan, dapat anak. Mulanya ulama mengatakan kalau pengen panjenengan misalkan nganggur atau pengen nikah, belum dapat jodoh, bacalah ayat ini, bacalah doanya Nabi Musa. Sing jomblo, sing durung kerja, yang belum punya kerjaan, dibaca sering-sering. Kepriben ayatnya? Pamanu sing ngapal dan ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, subhanallah, barokahnya doa ini Nabi Musa diberi pekerjaan dan dinikahkan. Nah, setelah sekian ribu tahun hadirin, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk turun di tempat itu, tempatnya Nabi Musa, dan disuruh sholat 2 rakaat. Istilah kasarnya, istilah kepenake, Nabi Muhammad diperintahkan tabarukan, ambil berkah dari siapa? Dari Nabi Musa. Tabarukan sholat di tempat yang pernah dijadikan sandaran atau tempat bernaungnya Nabi Musa alaihi salam. Makanya sunnah hadirin, kalau ada tempat-tempat yang penuh keberkahan, peninggalan para sahabat, para nabi, para tabi'in, para aulia, sunnah sholat di dalam. Paham ya? Nah, ini Nabi Muhammad saja disuruh sholat di dalamnya. Loh, bukannya Nabi Muhammad ini sumber berkah, dan Nabi Muhammad ini kan Nabi yang paling afdol, Nabi yang paling mulia. Kok beliau tabarukan dengan Nabi Musa? Padahal Nabi Musa secara derajat ada di bawahnya Nabi Muhammad. Maka jawabannya hadirin, orang itu dianjurkan cari berkah bukan hanya kepada orang yang lebih mulia darinya. Jangan salah loh ya. Tabarukan sama orang yang lebih rendah dari kita, ini pun dianjurkan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat Umar dan sahabat Ali untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni. Umar, Ali,
Kalau nanti kamu ketemu orang yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu berdua minta doa sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hadirin, ya, ulama ini berpendapat beliau ini bukan sahabat. Walaupun hidup bersama dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi beliau bukan sahabat. Kenapa? Karena beliau belum pernah melihat Rasulullah. Saking baktinya sama ibunya, beliau nggak sempat ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad mengatakan ini Uwais Al-Qarni, beliau ini di dunia nggak terkenal hadirin, tapi masyhur fis sama. Ya, di langit beliau menjadi hamba yang terkenal, hamba yang masyhur. Di dunia mastur, tapi di akhirat dia terkenal Uwais Al-Qarni karena baktinya sama orang tuanya. Jadi beliau ini Uwais Al-Qarni hadirin pernah pengen ketemu Nabi Muhammad, sampai di rumahnya Rasulullah nggak ketemu. Rasulullah lagi perang atau lagi keluar kota, dan sebelum berangkat dipeseni sama ibunya, wes kamu kalau sampai ke rumah Nabi Muhammad sudah sampai sana langsung pulang, saya nggak kepengin sendirian. Oh ya siap ibu. Bakti ini kalau ibu temenanan Uwais Al-Qarni. Akhirnya karena nggak ketemu, nunggu lama, pulang beliau, nggak ketemu, nggak sempat ketemu Nabi Muhammad SAW. Dari segi kedudukan hadirin, Uwais Al-Qarni dibandingkan dengan sahabat Umar, sahabat Ali, ya jelas lebih mulia sahabat Umar, dan juga sahabat Ali jelas lebih mulia sahabat Umar. Cuma Nabi Muhammad perintahkan, hei Umar, hei Ali, kamu minta doa sama orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Ini menunjukkan minta doa, tabarukan boleh kepada orang yang mungkin kedudukannya berada di bawah kita. Paham ya? Nabi Muhammad tabarukan dengan tempatnya Nabi pun. Singkat cerita, selesai di situ, kemudian Rasulullah terbang lagi, turun di Tursina. Sholat lagi 2 rakaat. Tursina ini satu bukit yang digunakan untuk bercakap-cakap antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Betlehem, ya turun di Betlehem tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian hadirin, di sela-sela perjalanan tersebut Nabi Muhammad dikejar sama jin ifrit. Jin apa? Ifrit. Ini jare wong tinggal ifrit orang nggak ifrit. Mulane dong ana wong dasar ifrit nemen sih kon. Maksudnya jin ifrit nemen kon. Ya. Dikejar-kejar, kemudian diajari sama Jibril. Muhammad baca doa ini dibaca sama Rasulullah. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yadruku bi khairin ya rahman. Ya, ini jinnya bawa obor. Ya, ketika Rasulullah baca ini langsung ngobong ngawake dewek jin ini. Ya, artinya begini hadirin, Nabi Muhammad melakukan satu perjalanan menuju Allah, diundang oleh Allah beribadah. Berarti keadaannya sedang beribadah kepada Allah. Ditemani siapa? Malaikat Jibril. Nggak usah ditemani pun berarti Rasulullah sudah sakti, sudah teleng, ya boleh. Kok masih dikejar jin ifrit dan masih diajari doa sama malaikat Jibril. Ini menunjukkan hadirin, ini menunjukkan yang namanya orang beribadah kepada Allah itu pasti ada halangan dan rintangan. Ya, sekali berkanjeng Nabi baik dihalang-halangi sama jin. Jadi nggak heran kalau panjenengan mau datang ke pengajian, mau hadir, mau istiqomah di pengajian itu susahnya luar biasa, banyak rintangan. Ya memang seperti itu hadirin. Lawang kanjeng Nabi Muhammad saja ini masih digoda, dikejar-kejar sama jin. Mulane aja lalen baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir. Cuma mangat ngaji kancane teka, ente ngomong nang raine a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setane kon nggih. Kon ngaji.
Ya ngono. Semangat ngaji ana wong, ana tamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iki setane iki. Sing gawe ora mangat ngaji. Ya. Seperti itu. Pasti ada halangan hadirin. Panjenengan mau berbuat baik apa saja. Mau bangun masjid, akeh sing ngomong. Ya. Banyak yang menjatuhkan, banyak yang ngomong nggak enak. Yo ya, seperti itu. Ada satu acara mau menyelenggarakan satu acara ibadah, ya banyak yang ngomong. Ya memang seperti itu hadirin. Pasti ada halangan, nggak mungkin enggak. Habib nyongko bibirnya nyong padahal ikhlas sih ngurusi masjid. Saya seperti ini, tapi kayak diomong baik. Itu justru ente berada di jalan yang benar. Ning kono ora diomong mulus-mulus saja jalannya, jangan-jangan kono ora bener. Harus ada halangannya hadirin. Harus ada halangannya. Diomong sudah biasa. Ini ujian kita. Ujian. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi padahal Nabi Muhammad diundang. Ya cara kasarannya kan, kon nganggu Muhammad hambane Gusti, hambane aku dari Gusti Allah. Dilutik langsung. Tapi ini diuji sama Allah sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bun. Ya, jadi kalau kita beribadah ada yang ngomong, jangan minder, jangan kecewa, jangan takut, jangan lemah, jangan gentar. Ya, itu menunjukkan bahwa panjenengan itu berada di jalan yang benar. Yang penting benar sudah. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat. Setelah itu arwahnya Nabi dan Rasul berkumpul hadirin. Makanya betul apa yang dikatakan Rasulullah. Para nabi itu al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Hadis Nabi Muhammad mengatakan para nabi itu hadirin, mereka itu hidup. Di kuburannya itu hidup nggak mati, jangan salah. Yusallun, bahkan mereka sholat. Tapi sholatnya bukan seperti sholat kita, dalam artian kalau kita kan sholat cari pahala, sudah nggak ada pembalasan lagi. Sholat yang mereka lakukan bukan dalam rangka untuk cari pahala, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi nggak ada para nabi itu mati, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan, oh nabi sudah jadi lemah, sudah jadi bangke, salah. Berarti orang ngaji wong sing kaya iki. Nabi, apalagi Nabi kita Muhammad, mereka tidak mati. Jangankan Nabi, jangankan Rasul, orang yang berjuang di jalan Allah pun tidak mati mereka. Mereka akan terus hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril adzan. Allahu Akbar, adzan ini. Ya. Kemudian qomat. Ya, kemudian mempersilahkan Nabi kita Muhammad untuk jadi imam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari mulai Nabi Adam sampai nabi yang lain semuanya kumpul, Nabi Muhammad yang dijadikan imam. Ya, Nabi Muhammad yang dijadikan imam. Berarti malaikat Jibril jadi apa? Makmum. Ya, malaikat Jibril jadi sudah. Ya, kemudian hadirin, setelah itu tiba saatnya beliau mi'raj, ya, naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Sebelumnya Rasulullah ini dibawakan bejana 2 tempat. Satu isinya susu, satu isinya khamr. Satu isinya apa? Susu, satu isinya khamr. Nah, khamr ini bukan khamr yang haram, bukan. Bukan sing meyek-meyek tutu. Bukan sebe khoyer, bukan. Ya, ini khomernya khomer surga hadirin. Ya, diminum nggak memabukkan. Ya. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih apa? Susu. Lebih memilih apa? Susu. Apa komentar Jibril alaihissalam ketika melihat Nabi Muhammad memilih susu? Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, kau memilih kesucian wahai Muhammad. Lau ikhtartal khamar laghat ummatuk. Seandainya kau memilih khamar, umatmu semuanya akan binasa. Umatmu akan hancur semuanya kalau minum khamar. Nabi Muhammad minum susu saja, siana wong sing minum khamar.
Ya kan? Masih ada yang minum sesuatu yang memabukkan. Untung dicabut ini. Orang nggak ada peraturannya sudah banyak, tambah di main lampiran, nah semacam sudah. Mudah-mudahan ini Ummul Khaba'ith. Khamr ini hadirin punya julukan apa? Ummul Khaba'ith, induknya kejahatan. Mungkin mikir Bib, isi mending wong inung. Kenapa? Kan dampaknya gak awake dewek. Nggak kayak yang lain. Kalau korupsi kan bikin rugi rakyat. Kalau mencuri bikin rugi orang lain. Kalau membunuh berarti mencelakakan orang lain. Kalau zina merugikan orang lain. Kalau khamr kan merugikan diri sendiri. Kita nggak merugikan orang lain. Dengarkan hadirin. Ya, dulu pernah terjadi semacam itu. Ya, ada orang pengen bermaksiat dengan tujuan supaya bisa tobat dan nantinya ibadahnya bisa luar biasa. Dipilihlah maksiat yang sekiranya nggak merugikan orang lain. Dia pilih yang paling ringan. Menurut dia paling minum khamr. Ternyata setelah minum khamr semua kejahatan dilakukan. Semua kejahatan dilakukan. Nah. Pun Nabi Muhammad memilih apa? Susu. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim hadirin, kenapa yang dipilih adalah susu. Susu ini lambang istiqomah hadirin. Lambang apa? Istiqomah. Artinya dengan susu ini, dengan harapan, dengan memilih susu ini dengan harapan Nabi Muhammad ini bisa tetap istiqomah walaupun banyak halangan rintangan dalam dakwah beliau, tapi beliau tetap istiqomah dalam dakwah. Ya. Mulane sing sering-sering minum susu. Ya. Sebab ini bisa istiqomah, menyegarkan, sehat. Ya. Kata Rasulullah ini susu ini makanan sekaligus minuman. Makanan sekaligus bayi-bayi disosoni ASI 2 tahun nggak dikasih makan wareg hadirin. Lemuan ya. Mano ngerti lan. Lemuan apa? Mano kering bae tane. Nah. Maksimal kalau laki-laki 2 tahun ya. Laki bayi itu 2 tahun, laki-laki perempuan. Cuman kalau laki-laki jangan kurang dari 2 tahun. Ya, ini lambang dari istiqomah. Jadi apapun yang terjadi Rasulullah tetap dakwah. Ada yang menghina, ada yang mencaci, dakwah sudah. Ya, ini asar apa istilahnya, manfaat daripada susu. Makanya susu ini hadirin doanya pun lain daripada kita doa makan dan minum yang lain. Ya. Kalau doanya makan minum kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima razaqtana, di dalam apa-apa yang kau rizkikan kepada kami. Fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kalau susu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Lain hadirin. Doa lebih khusus, ya Allah berkahi dalam susu ini dan tambahkan untuk kami ya Allah. Ya, susu seperti itu hadirin. Ya. Makanya ini susu ada keistimewaan tersendiri hadirin. Ya, dan ini disebutkan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita hadirin, Nabi Muhammad pun naik. Ya. Ada yang mengatakan naiknya ini bukan kayak naik ke atas tangga hadirin. Ya, cuman naik di sini bukan naik tempat, tapi naik maknawi. Ya, ke langit 1. Ya, kemudian ke langit 1 ketemu siapa? Ketemu Nabi Adam. Ketika mau masuk ke langit 1, ketok-ketok pintu. Yang jaga pintu mengatakan, "Man hadza?" Jibril. Siapa di pintu? Jibril. Ya. Wa man ma'ak? Ya, kemudian siapa bersamamu? Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih. Apa sudah diutus dia? Sudah. Ya. Kemudian dibuka pintunya, marhaban bihi.
fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang telah datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Disambut sama malaikat langit pertama. Kemudian melihat ternyata di situ ada Nabi Adam. Nabi Adam ada di langit pertama. Kemudian salam, Nabi Muhammad disuruh salam kepada Nabi Adam. Assalamualaikum ya Adam. Kemudian Nabi Adam menyambut, marhaban bin Nabi Saleh wa ibni Saleh. Selamat datang Nabi yang soleh dan anakku yang soleh. Karena Nabi Muhammad adalah anaknya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian naik ke langit kedua. Ya, dibuka apa, diketok pintunya lagi. Man hadza? Ditanya siapa? Jibril. Wa man ma'ak? Siapa bersama dirimu siapa? Kamu sama siapa? Qala Muhammad, sama Muhammad saya. Qila qad ursila ilaih. Sudah diutus dia? Sudah. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang telah datang. Pun di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Uluk salam kepada mereka berdua. Kemudian mereka pun menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ke langit ketiga pun sama, ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadza? Jibril. Wa man ma'ak? Muhammad. Qad ursila ilaih. Naam, sudah diutus Muhammad. Sudah. Fa ni'mal maji'u jaa. Orang yang sebaik-baiknya orang yang datang telah datang. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat pada bemaning ketemu Nabi siapa? Langit keempat ketemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima ketemu Nabi siapa? Harun. Di apal-apal ya, diemut-emut lo ya. Nanti selesai Rajaban ulangan kita. Nah. Langit kelima siapa? Nabi Harun. Kemudian ke langit ke-6 ketemu siapa? Ketemu Nabi Musa alaihi salam. Ketika ketemu Nabi Musa disambut sama Nabi Musa, marhaban bil akhi saleh wan nabiyyi saleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Falamma tajawaztu baka. Ketika sampai ke Nabi Musa itu nangis. Nabi Musa apa? Nangis. Qila lahu, Nabi Muhammad tanya, ma yubkik? Apa yang membuat engkau nangis wahai Musa? Qala abki li anna gulaman aisyaban bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsar mimman yadkhuluha min ummati. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat kata Nabi Musa seperti ini. Saya nangis kenapa? Saya nangis ngelihat ini nih, gulam, pemuda ini, maksudnya Nabi Muhammad. Dia ini masuk surga dan umatnya pun masuk surga lebih banyak dari umatku. Asem nih ini cara-cara kasarane. Asem nih. Cabingi. Anjing surga umat yakin temen sing mlebu surga. Nangis Nabi Musa. Dia nangisnya nangis iri. Umat saya enggak demikian. Umatnya beliau, umatnya Nabi Muhammad lebih banyak daripada umat saya, kata Nabi Musa. Fakana buka'uhu buka'an ghibtah. Kata ulama, itu tangisannya adalah tangisan iri, bukan hasud. Ghibtah namanya. Iri karena pengen umat beliau juga masuk surga. Kemudian di langit ketujuh ketemu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Disambut marhaban bibni saleh bil ibni saleh wan nabiyyi saleh. Selamat datang anakku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Dalam satu riwayat hadirin diceritakan Nabi Muhammad itu menceritakan, saya ketemu Nabi Ibrahim ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau itu menceritakan tentang keadaan surga. Dan beliau mengatakan, saya kirim salam kepada umatmu wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka wa anna ghirasaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tanaman besok di surga itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan tasbih seperti itu hadirin, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah pohon pepohonannya surga Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat.
Jadi siapa yang memperbanyak kalimat itu, insya Allah akan menikmati surga Allah besok di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti di langit 7, hadirin, di langit 7 ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Ya, insya Allah kita ceritakan lagi pertemuan malam Sabtu atau malam Selasa yang akan datang. Ada tempat namanya apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini sekiranya tempatnya di langit 7. Sekiranya kita menjatuhkan sesuatu dari Baitul Ma'mur dari atas, tepat dengan posisi yang tepat di Baitul Ma'mur, maka akan jatuh persis di atas Ka'bah. Di tempatnya persis di atas Ka'bah Baitul Ma'mur. Kalau ceritanya dong ketemu maning ya, anda penasaran loh. Ini Baitul Ma'mur hadirin, jangan guyon. Baitul Ma'mur ini setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat dan gak kembali lagi. Setiap hari mulai diciptakan sampai akhir hari, sampai kiamat nanti. Ya. Mulanya jumlah malaikat pira orang bisa dihitung. Wis nang Baitul Ma'mur baru bisa dihitung. Yang di Baitul Ma'mur gak bisa dihitung. Dari mulai diciptakan 70.000 malaikat masuk, mereka mensucikan Baitul Ma'mur dengan tasbih, dengan tahlil, dengan takbir, tidak keluar lagi. Terus setiap hari masuk. Gedene sepira wis ora dihitung, gedene pokoke manjing terus. La yaudun, mereka tidak kembali lagi. Satu riwayat mengatakan, satu riwayat itu malaikat yang 70.000 diciptakan oleh Allah itu asalnya dari tetesan air sayapnya malaikat Jibril. Oh, aduh maning ceritanya ini. Jadi di langit keempat hadirin ada namanya sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Malaikat Jibril tiap hari ki mesti nyemplung sepisan. Sing arane malaikat duwe swiwi. Nah, ketika nyemplung, swiwinya kan digibaskan loh. Nah, ini keluar tetesan air dari swiwinya itu ya sebanyak 70.000 tetesan air. Dan dari tetesan air itu Allah ciptakan malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Wah, kayak angel maning cerita sanjok ilmu langit gitu tuh, ilmu dunia maning ya. Wis pokoke sampean dari ngaji bae wis ora pahamnya mantuk-mantuk bae enda nyong bombong. Paham syukur ora paham, mantuk-mantuk pokoke. Pun ini yang bisa kami sampaikan. Adzan dulu, adzan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala al-falah. Haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu ta'ala sahabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم ربنا بدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأنت إنك لا تؤمن بالنعمة يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما
وفضلا وإحسانا وجودا وغنانا صلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, pengumuman yang pertama, insyaallah malam ini setelah Isya ada rutinan malam Kemis Wage di tempatnya Bapak Santo Busumi, Jalan Tawes, Tegal Sari, Tegal. Monggo yang laki-laki yang tidak berhalangan dan ingin menambah pahala, ingin menambah ibadah, untuk bersama-sama hadir di rumahnya Bapak Santo, Jalan Tawes, Tegal Sari, Tegal. Kemudian yang kedua, rutinan malam Sabtu di Majelis Nurul Qulub, waktunya ba'da Isya tepat sampai selesai. Dan yang ketiga, sedekah dan infak rutin. Insyaallah sedekah dan infak kita mulai 1 Rajab kemarin sampai insyaallah waktu-waktu yang akan datang akan diperuntukkan khusus untuk perluasan majelis taklim wa dzikir Nurul Qulub. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan, bangunan cepat jadi dan mudah-mudahan lancar semuanya, dimen rezeki sing halal, yang melimpah, yang barokah sampai selesai duise si akeh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.